Setiap orang pasti akan berubah. Contohnya teman rapel ojol saya. Dulunya hidupnya susah. Tapi sekarang dia berusaha dan terus berusaha. Akhirnya dia berubah. Kan boleh masuk, bukannya udah di skor 4 hari lu ya? Sebenarnya gue malas masuk. Cuman nyokap gue di rumah ngomong terus. Pusing gue dengerinnya. Jadinya gue masuk deh. Wah enak lu libur 4 hari, pasti lu main game terus kan? Mana enak sih. Di rumah nyokap ngomong mulu. Ribet. Tapi udah ngerjain tugas belum? Tugas yang mana nih? Aduh, gue lupa lagi. Mendingan kita cabut yuk. Main PS. Wah kacau lu. Kalau tanya Paman gimana lu? Bilang aja, gue lupa kalau misalkan hari ini udah boleh masuk. Oke, ayolah. Tapi gimana? Kan di depan udah ada satpam. Kita harus belakangan coba nggak? Yaudah, ayo cabut. Mon, ayo Mon, angkat Mon. Iya, bentar. Mon, ayo Mon, dikit lagi Mon. Monan, ayo dikit lagi. Weh, Mon. Mana sih? Mon. Monan mana? Patan. Erlan, mau kemana kamu? Mau bolos ya? Kamu lagi, bikin ulah terus. Nggak kapok-kapok kalian ke Pak Amran. Ayo ikut ke Pak Amran. Ya, Pak. Ayo turun. Monan, saya sudah mengirim pesan sama ibumu. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas. Tapi ingat, jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama. Ya Pak, saya janji. Erlan, bagaimana dengan ibumu? Saya sudah mengirim pesan sama ibumu, tapi tidak ada balasan. Apa mungkin ibumu tidak tahu bagaimana caranya lagi untuk menasihati kamu? Mana nomor ayah kamu? Biar saya bicara sama ayah kamu. Nomor HP ayah saya ada di HP saya, Pak. HP-nya ada di dalam tas. Terus tasnya dibawa sama Monan, Pak. Saya ambil dulu ya, Pak. Ingat, jangan sampai kamu bolos lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yaudah, ambil sana. Siapa ya? Kalau misalkan telepon Bapak, ntar gue domelin. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat orderan nih. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Orderannya dikit-dikit. Deket-deket lagi. Mau jemput sama Mas? Iya Pak, saya mau jemput Erlan, katanya suruh tunggu di depan. Oh, Erlan. Kalau gitu, Masnya tunggu di sana aja, parkiran. Ya, baik Pak. Ayo. Berangkat sekarang? Enggak, Bang. Saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Saya mau minta tolong, Abang jadi bapak saya. Emangnya bapak lu kemana? Bapak saya udah pisah, Bang, sama ibu saya. Hari ini orang tua murid sama guru mau ngomongin iuran sekolah, Bang. Ibu saya kerja, Bang. Kalau misalkan dia izin hari ini, gajinya dipotong. Oh, jadi lu nggak mau ngerabotin ibu lu? Iya, Bang. Oh iya. Dulu juga ibu gue pekerja pabrik, kerja keras. Gimana rasanya ibu gue kerja keras buat gue kan? Ya gue bantuin.
Ya, sekarang gue juga mau bantuin lu. Terus gimana? Ayo bang, kita kesana bang. Oke, gue parkir dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Begini, saya sudah panggil istri Bapak 5 hari yang lalu untuk kebaikan Erlan. Tapi sampai pagi ini tidak ada perubahan, Pak. Saya setuju aja, Pak, dengan rencana sekolahan ini. Tapi biasanya ditentukan bersama-sama rapat para wali murid lainnya. Besarnya berapa saya ikut, Pak. Tapi kalau bisa jangan terlalu mahal, Pak. Maksudnya, Pak, Bapak ngomong apa ya? Saya nggak mikir lagi. Nggak nanya juga ke Pak gurunya. Dia bilangnya soal tur. Tak taunya dia bilangnya yang lain. Itu, Pak, masalah tur sekolahan, Pak. Tur sekolah. Iya, Pak. Astaga. Saya itu ngomongin anak Bapak yang ketahuan bolos sekolah, Pak. Lima hari yang lalu, saya udah kasih tahu istri Bapak. Bapak nggak tahu kalau anak Bapak melakukan pemalakan pada adik kelasnya, Pak. Astaga, Erlan. Bapak nggak tahu. Dan istri Bapak nggak ngasih tahu. Nggak tahu, Pak. Istri saya kan kerja di pabrik. Saya juga jarang ngobrol sama istri saya di rumah. Sejak kapan istri Bapak kerja di pabrik? Sejak tahun lalu, Pak. Istri Bapak jual gado-gado di rumah. Keluarga macam apa ini? Bapak tidak tahu apa yang istri lakuin. Bapak tidak peduli sama anak. Bapak niat gak sih menjadi kepala keluarga yang baik? Begini, saya kasih peringatan kedua. Kalau masih terulang, mohon maaf. Saya terpaksa mengeluarkan anak Bapak dari sekolah. Silakan tanda tangan. Baik, Pak. Kalau gitu, makasih, Pak ya. Ya. Permisi. Baik. Ya, anak sekarang dramanya luar biasa. Ayo. Bang, makasih banyak ya bang. Makasih. Kamu yang bikin masalah. Saya yang kena omelan. Kamu itu jangan bikin masalah mulu ya di sekolahan. Saya kena ceramahan dari Pak Guru kamu. Tadi katanya cuma sebentar mau ngomongin tur sekolahan. Mana buktinya? Iya bang, maaf bang ya. Saya takut banget kalau ketahuan orang tua saya. Soalnya kalau ketahuan, saya diomelin habis-habisan bang. Makanya kamu itu jangan banyak tingkah di sekolahan. Sekolah yang benar. Iya bang. Kamu itu sekolah tinggal sekolah. Yang benar aja sekolah. Lu denger ya, di luar sana itu masih banyak orang-orang yang pada punya sekolah. Tapi apa? Mereka itu tidak punya duit. Kamu enak bisa sekolah di sini. Iya bang. Udah makanya kamu sekolah yang benar di sini ya. Iya bang. Bang, ini saya lebihin sedikit bang. Udah. Kalau gitu kamu sekolah yang benar ya. Iya bang. Makasih ya bang. Ya. Aduh, Bapak ini gimana?
malah minta duit sama anaknya. Bukannya ngasih duit buat anaknya sendiri. Pantesan si Erlan terus-terusan berontak. Kalau udah gini apa nggak bikin repot? Jangan ya, Dek. Jangan. Saya jadi inget waktu dulu sering diomelin sama guru BP saya. Dan terjadi lagi, Abang Ojol yang tertangkap kamera netizen bawa paket yang bikin gelengkan kepala orang yang melihatnya. Abang Ojol ini bawa kasur, bukan cuma satu lagi, tapi 2 kasur yang ditumpuk. Aduh, nggak bahaya tah? Meski orderan lagi anyep, tetap pikirkan keselamatan diri dan juga orang lain ya bang. Lain kali yang begini jangan diambil lah bang. Mata yang lelah tak bisa dibohongi, dan obat mengantuk adalah tidur. Tapi apa jadinya ya? Baru terlelap tidur, tiba-tiba saja terdengar suara notifikasi orderan masuk. Abang ojolnya terbangun dengan kaget, tapi dalam keadaan setengah sadar ia justru kebingungan. Matanya masih mengantuk, dan tangannya panik meraba-raba saku, mencari-cari HP yang entah di mana. Teman-temannya yang melihat momen ini tak bisa menahan tawa menyaksikan kejadian itu. Abang ojol yang masih setengah mengantuk itu sibuk mencari HP yang ternyata menempel di punggungnya sejak tadi. Dalam keseharian seorang abang ojol, banyak momen-momen tak terduga yang bisa membuat hati lebih berwarna. Seperti siang itu misalnya, ketika abang ojol bingung mencari lokasi penjemputan karena di lokasi sedang ramai customer, sedang menunggu, dan banyak driver lain yang mencari customernya. Si abang ojol meminta customernya buat fotoin patokannya. Dengan sigap, customer mengeluarkan ponselnya dan memotret tempat ia sedang menunggu. Beberapa detik kemudian, alih-alih mendapatkan respon biasa, ini malah si abang ojolnya kaget dan bilang, "Bang, itu foto saya," tulis abang ojolnya. Jadi kaget si abang ojolnya difotoin. Sebuah video netizen merekam aksi kasta tertinggi penguasa jalanan. Kali ini bukan emak-emak yang bikin ulah sen kiri belok kanan, tapi emak-emak yang dibonceng abang ojol, tapi posisi duduknya kelewat maju ke depan. Jadi membuat abang ojolnya duduknya harap-harap cemas di ujung sadel motor. Aduh bu, kalau sayang sama abang ojolnya jangan gitu dong dibilangin aja atuh. Jangan dipepet sampai kejepit gitu. Hihihi. Entah apa yang ada dalam pikiran abang ojol ini. Ia tampak riang gembira, tak peduli dengan panasnya udara dan panjangnya antrian di pom bensin. Ia asik aja joget sendirian, yang bikin banyak orang yang sedang mengantri jadi tuh senyum-senyum. Ada yang komen, mungkin si abang ojolnya riang gembira setelah dapat orderan jemput customer ke Kuwait. Tapi seru bang, berbagi kebahagiaan. Teruskan bang, tarik mang. AC oleh Jos.